semuanya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Washifa Kamila Janeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Atas rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Tanpa semua itu, tentu kita tidak akan mampu berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita yang penuh kesibukan ini, seringkali kita disibukkan oleh urusan dunia. Mulai dari pekerjaan, sekolah, bisnis, hingga urusan pribadi, semua seolah menuntut waktu dan perhatian kita. Namun, di tengah-tengah segala kesibukan itu, ada satu kewajiban yang tidak boleh terlupakan, yaitu sholat 5 waktu. Sholat bukan sekedar gerakan tubuh atau bacaan lisan, tetapi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah tanda keimanan, penenang hati, dan penopang kehidupan seorang muslim. Tanpa sholat, hidup akan terasa hampa. Karena sholatlah yang menjaga kita agar tetap berada di jalan yang lurus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita merenung sejenak. Bagaimana keadaan kita jika suatu hari nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita masih sering menunda-nunda sholat? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat? Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya, dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini menjadi peringatan sekaligus motivasi bagi kita semua bahwa sholat adalah cermin dari seluruh amal ibadah lainnya. Jika sholat kita dijaga, maka Allah akan menjaga hidup kita. Namun jika kita lalai dalam sholat, maka banyak urusan lain dalam hidup yang akan ikut berantakan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki dan menjaga sholat kita. Mulailah dari hal sederhana seperti menunaikan tepat waktu, melakukan dengan khusyuk, dan berusaha memahami makna setiap gerakan serta bacaan di dalamnya. Jadikanlah sholat bukan sekedar rutinitas, tapi sebagai momen paling indah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup terasa berat, kembalilah kepada sholat. Ketika hati gelisah, sujudlah lebih lama. Dan ketika merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jadikan sholat sebagai jembatan untuk kembali mendekat kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan sholat sebagai sumber kekuatan dan ketenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk selalu menjaga sholat, memperbaiki kualitasnya, dan menjadikannya sebagai kehidupan cahaya dalam hidup kita. Dan semoga kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong ke dalam hamba-hambanya yang istiqomah dalam sholat dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.